Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di tempat ini. Saat ini kita akan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang show up. Ya. Yang dimaksud dengan show up di sini adalah bukan tentang seseorang yang menunjukkan dirinya, siapa dirinya, apa yang dia punya, skill apa yang dia miliki, namun menunjukkan kasih Kristus itu dalam dirinya. Ya. Bagaimana seorang dapat menunjukkan kasih Kristus itu dalam dirinya, yaitu ketika seseorang memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Maka dari itu, saat ini kita mau sama-sama belajar, kita akan buka di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ya. Dikatakan dalam ayat ini, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dari sini kita bisa belajar dari tulisan Rasul Paulus ini, ya. Rasul Paulus bisa menunjukkan bahwa Kristus itu ada dalam dirinya karena apa? Karena dia punya kepercayaan, karena dia punya keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Karena dia percaya bahwa Allah yang luar biasa itu memelihara hidupnya. Maka di sini kita dapat belajar tentang hal ini, ya. Jadi yang dimaksud dengan show up itu bukan menunjukkan siapa kita, namun menunjukkan kasih Kristus itu dalam diri kita. Ada kata yang menarik di ayat ini, yaitu kata aku tidak malu, ya. Di ayat ini ada satu kata yang menarik yang dapat kita pelajari. Saya tertarik dengan satu kata di ayat ini yang berbunyi, aku tidak malu. Ya. Dari kata ini kita bisa belajar bahwa Rasul Paulus pada akhirnya tidak malu mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus, ya, karena dia punya kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Karena dia punya kepercayaan yang kuat di dalam Kristus. Ia yakin bahwa Tuhan itulah yang memelihara dia, Tuhan itulah yang memampukan dia, maka dia akan menjadi orang yang luar biasanya. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan itu adalah satu hal yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan itu harus kita miliki supaya kita dapat menunjukkan kasih Kristus itu dalam diri kita. Dari ayat ini kita bisa belajar ada 4 hal yang dapat kita pelajari, ya. Dampak atau akibat dari seseorang yang mengandalkan Kristus, seseorang yang punya kepercayaan penuh kepada Kristus. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan Kristus, orang yang percaya penuh kepada dia akan mengenali siapa dirinya. Dia akan jadi dirinya sendiri. Ya. Di sini kita bisa pelajari bahwa ketika seseorang mempunyai kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan, ketika seseorang memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Kristus, maka dia akan mengenali siapa dirinya sendiri dan akan jadi dirinya sendiri. Ya. Sebagai contohnya, ada banyak anak muda yang hari-hari ini mengidolakan seseorang. Dan ia meniru gaya rambutnya, meniru gaya berbicaranya, bahkan mungkin meniru tingkah lakunya, ya. Dan pada akhirnya dia menjadi seperti idolanya, ingin menjadi seperti idolanya, ya. Tapi mungkin ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa dalam hal ini seringkali orang tidak bisa mengenali siapa dirinya. Dia menjadi orang lain, ya. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Nah, namun, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika seseorang mempunyai kepercayaan yang teguh di dalam Kristus, maka dia akan mengenali dirinya sendiri. Dia akan jadi dirinya sendiri. Saya yakin dan percaya setiap pribadi, setiap kita adalah orang-orang yang telah ditentukan Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang luar biasa itu di dalam Tuhan? Kenali dirimu sendiri. Ya. Jadilah dirimu sendiri. Tentunya kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
ketika seseorang mempunyai kepercayaan yang teguh di dalam Kristus, ia akan menjadi seorang yang percaya diri. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika seseorang punya kepercayaan yang teguh di dalam Kristus, maka ia akan menjadi seorang yang percaya diri. Seperti halnya Paulus ini. Ia pada akhirnya tidak malu mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus. Karena apa? Karena dia punya kepercayaan yang teguh di dalam Kristus. Ini yang menjadi pelajaran buat kita. Bahwa ketika orang memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Kristus, maka dia akan memiliki kepercayaan diri. Saya mau sedikit sharing Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya benar-benar bertobat di dalam Tuhan, ya, saya adalah orang yang paling minder. Saya adalah orang yang tidak bisa berbicara di depan orang. Ya, saya berpikir bahwa aku ini apa sih? Aku ini nggak bisa apa-apa. Namun puji nama Tuhan, ketika saya mulai bertobat, saya mulai dipulihkan, Tuhan memulihkan itu. Dan saya mau belajar seperti Paulus ini juga. Memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan, dan akhirnya rasa percaya diri saya mulai tumbuh. Puji nama Tuhan, saya dapat menyelesaikan kuliah saya. Itu semua karena Tuhan, semua karena anugerahnya. Dan dari situ saya belajar, oh iya, kalau kita memiliki kepercayaan diri di dalam Kristus, maka kita akan mengalami satu hal yang luar biasa. Yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari hal ini adalah ketika seseorang memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Kristus, maka dia akan menjadi pribadi yang optimis. Amin, Bapak Saudara. Ketika seorang itu mengakui dan juga menyadari bahwa Kristus ada dalam dirinya, dia akan menjadi pribadi yang optimis. Dia tidak akan menjadi pribadi yang mudah menyerah. Dia akan menjadi pribadi yang selalu memandang masa depan itu dengan optimis. Ini bedanya. Seperti halnya Paulus. Ya, Paulus ketika dia punya kepercayaan yang teguh di dalam Kristus, ia memandang masa depan itu dengan optimis. Dan pada akhirnya sesuatu yang luar biasa, Paulus bisa dapatkan itu. Kita sebagai orang-orang percaya, sudah seharusnya kita menunjukkan kasih Kristus itu dalam diri kita. Ya. Ketika kita punya kepercayaan yang teguh di dalam Kristus, maka hal-hal yang luar biasa akan kita dapatkan. Hal-hal yang luar biasa itu akan kita raih. Intinya Bapak Saudara, maukah kita menjadikan Kristus sebagai dasar kita? Maukah kita menjadikan Kristus sebagai pribadi yang kita percayai penuh? Saya yakin dan percaya ketika kita menjadikan Kristus sebagai pribadi yang kita percayai dengan penuh, maka sesuatu yang luar biasa itu pasti kita akan dapatkan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa kepercayaan yang penuh di dalam Tuhan, keyakinan yang penuh di dalam Kristus, itu akan membawa seseorang kepada hal yang luar biasa, akan membawa seseorang kepada akselerasi dalam hidupnya. Namun satu hal yang harus kita perhatikan adalah seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, di sini bukan tentang kita, namun tentang Kristus itu yang ada dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa menampilkan, menunjukkan kasih Kristus itu dalam diri kita dan menjadi berkat buat banyak orang. Supaya akselerasi, supaya mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Yang terpenting adalah jadikan Kristus sebagai yang terutama. Dan pancarkanlah kasih Kristus itu dalam diri kita sebagai orang percaya. Sehingga pada akhirnya kita akan jadi berkat buat banyak orang. Dan biarlah seperti halnya yang telah disampaikan dalam firman Tuhan, pada akhirnya kita akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga bangsa-bangsa akan datang kepada Kristus dan diselamatkan, mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi Bapak Saudara, dari sini kita dapat simpulkan bahwa
show up ini bukan tentang kita, namun tentang Kristus yang ada dalam diri kita. Amin, Bapak Saudara. Mari kita akan renungkan firman Tuhan ini, biar menjadi rema dalam hati kita. Ini dapat menjadi dasar buat kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan menjadikan Kau yang terutama dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan percaya dan yakin kepadamu Tuhan. Seperti halnya Rasul Paulus Tuhan, kami rindu memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Engkau. Kami juga rindu Tuhan untuk menjadikan Kristus itu sebagai yang terutama dalam hidup kami sehingga kami jadi berkat buat banyak orang. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukan hal ini. Sekali lagi Tuhan, bukan karena kami, bukan tentang kami, namun tentang Engkau ya Yesus. Bimbing kami, tuntun langkah kami, supaya kami dapat menunjukkan kasih Kristus itu kepada dunia ini, sehingga mereka akan terberkati lewat kehidupan kami. Terima kasih atas karya-Mu, atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Saudara, sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.